yang tak bisa diingkari bahwa kita ini bagian dari negeri Islam di seluruh dunia. Begitu aja deh bahasanya. Habis dikit-dikit khilafah, dikit-dikit khilafah, dikit-dikit radikal, dikit-dikit radikal, HTI. Kambing hitam, mulu HTI udah dilarang, Pak. Ini masih cari kambing hitam, nggak kelar-kelar. HTI, khilafah, radikal, terus begitu. HTI, khilafah, radikal, terus begitu, nggak pernah berhenti. HTI, khilafah, radikal, udah dilarang, udah selesai, gitu loh. Dan kagak dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti di akhir zaman, bukan sekarang, bukan zaman pemerintahan Pak Jokowi, bukan juga pemerintahan berikutnya. Siapa presiden berikutnya? Giring kali, mudah-mudahan Giring ya, Niji ya. Benar, gue dukung aja dia sekalian. Pertama dari kerajaan Bani Umayyah setelah diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di Syam, berkedudukan di Damaskus, dan seterusnya. Nah, jadi ini sebagai pengantar saja, tidak asing Bapak Ibu sekalian, Nusantara, Melayu dengan Islam nggak asing. Sekali lagi, kelucuan kita itu masih berkutat dengan berkata Islam dibawa pertama kali masuk melalui pedagang Gujarat dari India. Ini semoga dari soft pertama sampai soft terakhir bisa menertawai kalimat itu. Ya, udah capek kita sajikan seluruh fakta dan bukti. Bukan pedagang Gujarat. Tolong dong DPR rubah itu. Rubah mestinya. Anak-anak kita diracunin kalau berkata pedagang Gujarat dari India. Kita kan korban, betul tidak? Kita korban bukan? Kita korban sampai sekarang nih banyak sekali, bahkan ustadz, para guru yang saya tanya juga masih ada berkata pedagang Gujarat dari India lah yang pertama kali bawa Islam ke Indonesia tahun 1400 1500. Lah Muawiyah udah sampai kemari. Ini sebut nama Muawiyah, Syiah paling marah nih. Ya. Jadi teman-teman sekalian nggak asing gitu loh, nggak asing sama sekali. Nah, pekan-pekan berikutnya, selasa-selasa berikutnya akan menjadi suasana yang panas sekali. Karena saya mau cerita tentang seluruh kerajaan-kerajaan yang ada. Sebagai fakta lagi yang tak bisa diingkari bahwa kita ini bagian dari negeri Islam di seluruh dunia. Begitu aja deh bahasanya. Habis dikit-dikit khilafah, dikit-dikit radikal, HTI. Kambing hitam, mulu HTI udah dilarang, Pak. Ini masih cari kambing hitam, nggak kelar-kelar. HTI, khilafah, radikal, terus begitu. HTI, khilafah, radikal, terus begitu, nggak pernah berhenti. HTI, khilafah, radikal, udah dilarang, udah selesai, gitu loh. Dan kagak dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti di akhir zaman, bukan sekarang, bukan zaman pemerintahan Pak Jokowi, bukan juga pemerintahan berikutnya. Siapa presiden berikutnya? Giring kali, mudah-mudahan Giring ya, Niji ya. Benar, gue dukung aja dia sekalian. Ya enggak. Lagunya kan biarlah ku coba melupakan. Asik. Ya nyanyi deh senusantara deh. Ya jadi gimana jamaah sekalian, dikit-dikit fitnahnya begitu terus sih. Udah selesai, udah kagak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Angkat imam sekarang kagak ada. Itu Syiah kerja. Isya lagi nunggu memang imam yang ke-12 hadir, masih ngumpet di dalam goa. Ya Allah, ini bukan menghina, memang ada kitabnya dia begitu. Nanti kapan-kapan kita beberkan. Jadi stop gitu loh. Stop fitnah itu, stop. Tadi kambing hitam dulu. Yang bikin hancur Indonesia itu bukan itu, Pak. Yang bikin hancur Indonesia itu Jiwasraya, Harun Masiku, IKTP, BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, tuh BUMN 11 triliun hilang tuh. Yang bikin hancur Indonesia tuh itu yang bikin rusak Indonesia tuh itu. Bayangkan coba, satu orang punya tanah 5,2 juta hektar.
Berapa luas Jakarta? Kalah sama dia 1 orang. 4 orang di Indonesia, ya hartanya sama dengan jumlah penduduk Indonesia 260 juta. 60%-nya berapa? 74%-nya berapa tuh? 74% dari 260 juta. Berapa itu? Berapa orang? $200 juta ya? 200 jutaan ya? 200 jutaan ya? Itu sama hartanya dengan 4 orang di Indonesia. Ini nih yang bikin rusaknya begini. Dikit-dikit HTI, khilafah, radikal. Yang bikin rusak tuh begini. Gitu loh. Apalagi coba? Sumber waras udah lewat. Apalagi coba? Kasus-kasus korupsi yang tak pernah bisa diungkap ke publik, sampai sekarang masih nyangkut. Apalagi coba? Sebut aja semua. Itu semua yang bikin rusak Indonesia. Kalau nggak makmur kita, kalau nggak subur kita, kalau nggak kaya orang Indonesia, kalau nggak kita dulu almarhum sebelum Pak Harto turun, ibarat pesawat kita tuh udah tinggal landas. Pak Harto mencanangkan tinggal landas dan dia berhenti jadi presiden, diojok-ojokin untuk jadi presiden lagi. Soal kagak ada yang bersedia. Akhirnya bersedia sebulan setengah kemudian hancur. Iya dong. Kan Maret, April, Mei kelar. Kan Maret diangkat. Ya kan? Siapa yang duga? Siapa yang duga? Kekuatan Pak Harto didukung oleh seluruh militer, oleh seluruh ABRI pada waktu itu ya, TNI Polri ya, ABRI didukung oleh semuanya. Tiba-tiba sebulan setengah selesai. Siapa yang duga? Bung Karno. Kalau nyebut Bung Karno, haram Bung Karno doang. Yang mulia Presiden Soekarno, yang mulia Presiden seumur hidup, Panglima tertinggi, apalagi pemimpin besar revolusi dan mandataris, apalagi penyambung lidah rakyat, yang mulia Presiden Soekarno. 5 dulu disebut, iya kan? Bagaimana dalam waktu 1 hari 11 Maret selesai semua? Selesainya. Yang seperti saya ceritakan, bahkan ayahanda turun mempelopori bersama para teman-temannya untuk mahmilupkan Soekarno. Jadi jangan sok tahu, jangan sok kuasa gitu loh. Gampang kalau Allah mau balikin itu gampang. Kelar semuanya sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Habibana Habib Rizik Syihab, barusan saya dengarkan ceramahnya. Beliau berceramah dengan sangat apik soal ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Baca semuanya kata beliau. Jangan berkata yang batil pasti hilang, nggak bisa. Syaratnya gimana syaratnya? Ja'al haq dulu, tampil dulu yang hak, baru automatically baru yang batil hilang. Kalau yang haknya takut bagaimana? Yang haknya diam bagaimana? Nah ini dia ini.